Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang kisah Robiah dilamar oleh 3 ulama besar. Pernikahan merupakan jalan yang baik untuk menyatukan fitrah kemanusiaan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan salah satu sunnah Rasulullah itu. Begitu pentingnya pernikahan, sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Dengan berbagai kelebihan yang disebutkan di dalamnya. Namun ada beberapa ulama baik laki-laki maupun perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah dengan alasan beberapa hal, di antaranya ketekunannya dalam mendalami keilmuan. Dalam kitab Al-Ulama Al-Uzab Al-Lazina Asaru Al-Ilm Ala Al-Zawaj disebutkan bahwa sufi perempuan yang tidak menikah yaitu Karimah Al-Marwaziyah. Ada sufi perempuan lainnya yang memilih hidupnya untuk tidak menikah hingga akhir hayatnya. Beliau adalah Rabiah Al-Adawiyah. Beliau merupakan golongan perempuan yang nama dan jejak kehidupannya sangat dikenang oleh kalangan sufi. Nama beliau harum di mata banyak orang. Beliau masyhur dengan kealiman dan kerendah hatiannya. Selama hidupnya Rabiah tidak pernah menikah, bukan karena kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun beliau lebih suka menyendiri sampai akhir hayatnya. Beliau tidak ingin ada suatu apapun yang dapat menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Beliau dikenal sebagai hamba yang sangat taat terhadap Allah, sehingga setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Ada kisah menarik mengenai seorang pria yang mengagumi Rabiah. Beliau adalah Hasan al-Basri. Beliau merupakan ulama besar Irak pada zaman dinasti Umayyah. Seperti dikutip dalam kitab Syarah Uqudul Jain karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, disebutkan kisah mengenai pertanyaan yang diberikan kepada pria yang melamarnya. Suatu ketika Hasan al-Basri bersama sahabat lainnya mendatangi Rabiah dan meminta izin untuk diperkenankan masuk. Mereka berkumpul seperti dalam sebuah majelis sufi. Mencoba mendesak Rabiah untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan suami. Hasan lalu membuka pembicaraan. "Wahai Rabiah, nikah itu merupakan sunnah Rasulullah. Untuk itu silahkan engkau memilih salah seorang di antara kami sebagai calon suamimu." Lalu Rabiah berkata kepada Hasan untuk menjawab 4 pertanyaan yang beliau ajukan kepada mereka. Apabila ada yang bisa menjawab, maka Rabiah akan menjadikan salah seorang di antara mereka suaminya. Lalu Hasan berkata, "Katakanlah, dan jika Allah mengizinkan aku akan menjawab semua pertanyaanmu." Rabiah lalu melontarkan pertanyaan pertama, "Bagaimana menurutmu, seandainya aku meninggal, apakah aku akan meninggalkan dunia ini sebagai orang Islam atau sebagai orang kafir?" Hasan al-Basri menjawab, "Masalah kematian berikut tanda-tandanya adalah masalah gaib bagi makhluk." Rabiah lalu melontarkan pertanyaan kedua, "Bagaimana menurutmu, seandainya aku sudah dimasukkan ke liang kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadaku, apakah aku mampu menjawab pertanyaan mereka atau tidak?" Hasan al-Basri menjawab, mengetahui mampu tidaknya seseorang untuk menjawab pertanyaan kedua, malaikat itu adalah juga sama seperti masalah gaib yang ditanyakan sebelumnya. Kemudian, Rabiah menyampaikan pertanyaan ketiga. Jika manusia dikumpulkan di tempat perhentiannya pada hari kiamat, sementara buku-buku catatan berterbangan, lalu sebagian manusia ada yang diberikan buku amalnya dari sebelah kanan atau dari arah depan.
yang menandakan bahwa orang itu adalah orang mukmin yang taat. Sedangkan, sebagian lagi ada yang diberikan dari sebelah kiri atau dari arah belakang yang menandakan bahwa dia adalah orang kafir. Menurutmu, apakah aku akan diberikan buku catatan amal dari sebelah kananku atau dari sebelah kiriku? Hasan al-Basri menjawab, mengetahui pemberian buku amal perbuatan juga masalah gaib. Rabiah kemudian mengajukan pertanyaan keempat. Jika sekelompok manusia di hari kiamat dipanggil untuk masuk ke dalam surga dan sekelompok lain masuk ke dalam neraka, apakah aku akan termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka? Hasan al-Basri juga menjawab, mengetahui apakah engkau termasuk penghuni surga atau penghuni neraka adalah juga sebuah masalah gaib. Setelah mendengar jawaban Hasan al-Basri, Rabiah pun berkata, apakah seseorang yang gelisah terhadap keempat pertanyaan seperti itu masih membutuhkan suami atau mau menghabiskan waktunya hanya untuk memilih suami? Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabiah dengan penuh penyesalan. Beberapa kali beliau mencoba menjawab lamaran-lamaran yang datang kepadanya dengan cara-cara yang lebih halus. Dengan merendahkan diri bahwa dirinya yang dalam keadaan prihatin, tak memungkinkan baginya untuk berumah tangga. Cukuplah kiranya tentang kisah Robiah al-Adawiyah. Pakailah pakaian batik, jangan makai perhiasan. Lakukan yang baik-baik, jangan lakukan keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.